Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu sudah gambar Allah. Itu teladan Allah yang harus kita lihat. Kristus adalah teladan bagi seorang pria. Kristus juga adalah teladan bagi seorang wanita. Kristus adalah teladan bagi suami di dalam hal menyelamatkan istrinya, bukan menjerumuskan istri. Menyelamatkan. Bahkan dengan segala sesuatu usaha supaya dia disucikan. Tapi kalau seorang wanita, seorang pria melupakan gambar Allah, ia akan jatuh dalam percobaan yang tidak bisa dia atasi. Seorang wanita, Kristus adalah teladan bagi seorang wanita, bagi seorang istri. Di dalam hal dia taat dan dengar-dengaran. Tidak sulit bagi seorang istri tunduk kepada suami kalau ia tahu tunduk kepada firman. Sebab firman Allah itu adalah Allah sendiri yang sangat membela dan memberi kekuatan. Apalagi Tuhan memang membentuk manusia ini, membentuk wanita itu adalah seorang atau bahagian yang lemah. Disebutkan dia adalah yang lemah dalam 1 Petrus pasal 3. Kita baca, istri tidak usah sakit hati kalau saya gunakan istilah ini, sebab memang demikian adanya. Mari kita baca ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu, suami-suami. Suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Iya. Sebagai kaum yang lebih lemah. Sebagai kaum yang lebih lemah. Bukan secara kebetulan atau tanpa tujuan. Allah menciptakan istri ini sebagai kaum yang lebih lemah. Gunanya untuk apa? Untuk tidak sulit menundukkan dirinya kepada suaminya. Coba dia kaku, coba dia keras, coba dia kuat, kokoh. Itu sulit untuk tunduk. Sulit untuk tunduk. Sebab dia begitu angkuh, begitu kokoh, kuat. Mana bisa tunduk? Dia sedang merusakkan gambarnya Allah. Wah, sekarang musimnya, zamannya bersamaan hak. Apa istilahnya? Emansipasi. Dalam dunia ini memang harus emansipasi. Harus. Di dunia ini harus emansipasi. Mengapa? Sebab hak dari wanita dipermainkan. Tuhan tidak senang bahwa kaum pria menindas kaum wanita. Tuhan tidak senang. Tapi di dalam Tuhan, hak itu sudah dibela oleh Tuhan. Untuk suami istri di dalam Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 3 ini, saudara-saudaraku, ayat 1 sampai dengan ayat 7, itu pembelaan Tuhan atas hak dan kewajiban suami dan istri. Sehingga kewajiban dan hak suami istri di dalam Tuhan adalah sama. Kalau sudah sama, mau apa lagi? Kita mau menuntut apa lagi? Hak suami dan hak istri sama di dalam Tuhan. Kalau istri di dalam Tuhan masih mau menuntut hak, itu bukan menuntut kesamaan, menuntut lebih dari suami. Dan ini yang menyakitkan hati Tuhan. Hak sudah sama. Di dalam Tuhan sebetulnya tidak usah emansipasi. Mengapa tidak usah emansipasi? Sebab memang Allah menciptakan manusia dengan hak dan kewajiban yang sama. Di dunia itu hak dan kewajiban memang sudah diinjak-injak. Harus mereka emansipasi. Harus. Saya sangat setuju. Harus. Tapi caranya, kalau dunia sadar bahwa Allah lah pembela hak yang utama. Kalau manusia kembali kepada Allah, saudara-saudaraku, korban Kristus sudah memberi harga untuk hak seorang pihak yang lemah untuk diangkat oleh Tuhan.
Sebab itu sudah mari kita perhatikan di sini. Jangan kita merusak gambarnya Allah. Mengapa Tuhan kasih kita gambar dan hakim? Jelas dalam ayat yang ke-26 kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Supaya kita berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini sumber percobaan. Ini semuanya daging. Yang disebut dalam ayat 26 daging. Ini sumber percobaan. Semua percobaan bersumber dari daging ini. Dalam Yakobus pasal 1 disebutkan percobaan itu datang dari daging ini. Ini sumber percobaan. Tapi kalau kita berada pada gambar Allah, pada peta dan gambar Allah, Ia memberikan kita kemampuan untuk mengatasi segala macam percobaan. Tidak ada satu percobaan pun yang tidak bisa dia atasi oleh seorang yang tahu menempatkan dirinya menurut gambar dan teladan Allah. Ini harga gambar Allah dalam kehidupan kita. Untuk menang atas segala percobaan yang datangnya nanti dari setan. Datangnya dari antikris, nabi palsu. Kenyataannya dalam hidup sehari-hari. Kenajisan, ekonomi, maupun segala ketidakbenaran. Itu sumber percobaan. Saya ulangi, sumber percobaan pertama itu ketidaksucian, kenajisan. Itu datang dari setan. Kenajisan terutama dalam soal seks. Dan ini sulit sekali bisa diselesaikan. Sebagai gembala saya sudah menemukan ini yang paling sulit. Sebab dosa ini sangat kokoh dirahasiakan. Sangat kuat dirahasiakan. Tidak ada kesempatan untuk sinar masuk. Begitu manusia masuk dalam dosa kenajisan ini, manusia dikurung oleh setan di dalam kegelapan. Manusia bersembunyi di dalam kegelapan. Dan tidak jarang orang mau menunjukkannya. Disembunyikan begitu rupa. Sehingga terang tidak bisa masuk di dalamnya. Dan selama terang tidak bisa masuk di dalam kegelapan itu akan merusak seluruh kesatuan tubuh Kristus. Ini selalu disembunyikan. Bayangkan saudaraku, baru permulaannya saja sudah disembunyikan kokoh. Dari mana? Rapat. Sudah mulai menyembunyikan. Padahal kalau mulainya itu sudah mulai jujur, itu tidak akan jatuh sampai hancur. Tapi karena memang dosa kenajisan itu ditutup berlapis-lapis dengan segala kejahatan. Dalam kitab Nabi Yeremia mengatakan, rajin berbuat dosa, tapi malas untuk bertobat. Ini dosa ditutup dengan kepalsuan. Itu daging yang namanya setan, daging dari udara. Yang kedua dari laut, daging dari laut. Itu menyangkut ekonomi. Menyangkut ekonomi, banyak percobaan rumah tangga kandas. Percobaan menyangkut ekonomi. Kandas. Waktu kaya bukan berarti tidak bisa kandas. Banyak orang kandas justru di waktu dia kaya raya. Di waktu dia punya uang dia jatuh. Di waktu nggak punya uang, berdua setia sekali masuk gereja. Waktu belum punya uang, setia biar jalan kaki atau goncengan naik sepeda datang di gereja. Baru bisa beli motor, belum mobil, baru bisa beli motor. Sudah mulai. Apalagi kalau sudah banyak kekayaannya, wah sudah. Itu banyak jatuh dalam hal itu. Ada yang sebaliknya. Waktu kaya begitu sungguh-sungguh setia. Tapi waktu dicoba,
Seperti Ayub dicoba, tapi Ayub tetap setia. Banyak orang dicoba seperti Ayub, tapi tidak setia. Jatuh. Jaga. Saat ada uang, saat tidak ada uang, kita harus memegang teladan Kristus. Baik istri maupun suami. Yang ketiga, itu nabi palsu, itu binatang yang ada di bumi. Itu ketidakbenaran. Nasihat-nasihat yang gak benar. Nasihat-nasihat yang tidak benar. Ini bukan cuma kepada ibu dan ayah, suami dan istri, sampai ke anak-anak. Sampai ke anak-anak. Saudara-saudara. Nasihat teman-teman itu kita harus hati-hati. Itu sebabnya kita dengan anak-anak. Saudara-saudaraku, saya ini menyampaikan ini saya sendiri masih belum sempurna di dalam hal ini. Tetapi firman Allah mengatakan demikian dan saya tidak bisa harus nutup firman Allah. Berikanlah kesempatan buat anak-anak bertanya kepada kita, ibu dan ayahnya. Memang kita sibuk. Ayah mana yang tidak sibuk? Kalau dia seorang petugas, seorang penguasa, seorang pengusaha, seorang apa, tugasnya bukan main. Tapi sediakanlah waktu buat anak-anak untuk mereka bertanya. Tunjukkan contoh teladan. Sebab kalau mereka tidak melihat suatu teladan yang baik, kalau mereka tidak sempat bertanya, tidak sempat bergaul dengan kita, orang tua, ayah dan ibunya, dia akan tanya kepada temannya. Dan temannya pasti atau banyak kali, kebanyakan kali akan memberikan nasihat yang gak benar. Dia katakan jangan masuk gereja. Di gereja itu tidak ada kebebasan. Datang sini bebas. Bisa ngerokok, bisa apa saja, kita buat apa saja bebas. Jangan tinggal di rumah kuno. Oh apa, orang sudah masih mbok-mbokan ikut-ikut mama papa. Kuno. Datang sini bebas. Pendeta Totes dia katakan, itu bukan kebebasan. Di dunia ini tidak ada kebebasan. Apa yang dunia katakan bebas. Merokok, minum ini, minum itu dan sebagainya. Itu bukan kebebasan, justru itu ikatan yang sulit dilepaskan. Kebebasan yang benar datang kepada Tuhan. Nah, rumah tangga. Dalam banyak kali kebaktian nikah saya menyampaikan, jadikan rumah tangga itu merupakan rumah Allah, tempat ibadah. Ayah mengangkat tangan sebagai seorang suami. Dia berdoa, dia sebagai imam besar di situ. Dia sebagai gembala di situ yang ditetapkan untuk rumah itu. Di atasnya Yesus, imam besar yang di atas segala imam besar. Tapi kita di dalam rumah tangga sebagai suami memimpin hidup ibadah dalam nikah. Istri, ibu berpakaian seperti seorang yang beribadah. Berpakaian tidak diutamakan soal baju ini, tapi sikap seorang yang senantiasa siap untuk beribadah, merendahkan diri kepada Tuhan untuk melayani dan sebagainya. Ini suasana rumah tangga. Sehingga kalau datang nanti percobaan merupakan suatu ajaran-ajaran, suatu nasihat-nasihat palsu buat sidang jemaat itu, buat rumah tangga itu, pengajaran itu tidak bisa masuk. Dalam 2 Korintus pasal 11 kita dengarkan, pengajaran sesat itu masuk dalam jemaat, dan jemaat yang sudah rusak akalnya itu akan tinggal menerima saja, dan dia akan dibawa oleh setan kemana saja ia mau. Rusak, gambar Allah rusak. Tidak ada gambar Allah. Gereja Tuhan tidak punya kekuatan. Gereja Tuhan kehilangan gambar Allah. Nikah kehilangan gambar Allah. Nikah itu dipermainkan oleh setan. Dan ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Sebab gambarnya yang ada dalam nikah manusia dirusak. Manusia tidak lagi suami istri, tapi laki-laki dengan laki-laki,
wanita dengan wanita. Rusak. Rusak. Gambar Allah. Tuhan Yesus menuntut haknya di dalam hal itu.